Buah apa yang kulitnya kuning, dagingnya putih, namanya pisang? Buah apa? Ayo tebak! Saya Grace Natali, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Halo guys, kembali lagi di channel ini aku cantik. Pemilu sebentar lagi nih guys. Dan setiap capres dan cawapres, pastilah ada partai yang mendukung dari setiap paslon. Tetapi di video kali ini, Aku Cantik akan memberikan informasi mengenai fakta dari ketua partai politik yang belum banyak kamu ketahui. Sebelum ke video berikutnya, tolong ya guys, subscribe channel ini. Karena dari kalianlah yang dapat membangun channel ini lebih maju lagi. Oke, kita ke video berikutnya. Partai Berkarya. Partai Berkarya adalah sebuah partai politik yang merupakan fusi dari dua partai politik, yaitu Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Partai ini didirikan pada tanggal 15 Juli 2016 dan mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik di Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2016 setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yona Lauli mengeluarkan surat keputusan. Partai Berkarya dipimpin oleh Utomo Mandala Putra atau sering disebut Tommy Soeharto, dan posisi sekretaris jenderal dijabat oleh Priyo Budi Santoso. Tommy lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1962 sebagai anak kelima dari Presiden kedua Indonesia, Mayor Jenderal Soeharto, dan Siti Hartinah atau sering dipanggil Ibu Tin. Tommy sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Dewan Pembina Partai. Secara kontroversial, Partai Berkarya menggunakan logo pohon beringin dan warna kuning yang telah menjadi ciri khas Partai Golkar. Ketua Umum Berkarya Neneng Tuti mengatakan bahwa ini hanya kesamaan semata-mata dan bukan upaya untuk meniru Golkar. Pada tahun 2017, Berkarya mengumumkan bahwa mereka akan mengusung Tommy sebagai calon presiden untuk menjabat pada jabatan 2019 hingga 2024 untuk memulihkan kejayaan Indonesia seperti swasembada pangan, pembangunan, dan menciptakan keadilan. Di sisi lain, pengacara Tommy kemudian membantah bahwa kliennya akan berpartisipasi untuk jabatan tersebut. Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercury Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama, yaitu Nasional Demokrasi. Pada Kongres Perdana partai ini yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta Kongres Partai Nasdem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengatakan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella. Surya Paloh lahir di Banda Aceh 16 Juli 1951, lahir dari pasangan Daud Paloh dan Mursyah Paloh, dan dibesarkan di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejak tahun 1973, bersama kakak iparnya Yusuf Gading, Surya Paloh dipercaya sebagai Direktur Utama PT Ika Diesel Bros untuk menjalankan usaha distributor mobil Ford dan Volkswagen. Lalu pada tahun 1975 ditunjuk pula menjadi kuasa usaha direksi Hotel Ika Daroy, terletak di Banda Aceh, merangkap sebagai Direktur Link Up Choi Singapura yang bergerak di bidang perdagangan umum. Aktivitas politik menyebabkan pindah ke Jakarta menjadi anggota MPR 2 periode. Justru di kota metropolitan ini, kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia. Selain aktif di dunia politik, Surya Paloh adalah pengusaha pers dan pimpinan media grup yang memiliki harian media Indonesia, Lampung Pos, dan stasiun televisi Metro TV. Partai Perindo. Partai Persatuan Indonesia atau bisa disingkat sebagai Partai Perindo adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 7 Februari 2015 oleh Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo lahir di Surabaya 26 September 1965.
Ia adalah bungsu dari 6 bersaudara dari Ahmad Tanu Sudibyo, seorang pengusaha. Haritanu Sudibyo adalah pendiri, pemegang saham, dan presiden eksekutif Grup Bakti Investama sejak tahun 1989. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur Media Nusantara, Citra, atau MNC dan RCTI sejak tahun 2003, serta sebagai Komisaris Mobile 8 Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera grup perusahaan global Mediacom dan Bakti Investama. Selain 3 stasiun televisi swasta yaitu RCTI, MNC, dan GTV, grup medianya juga mencakup stasiun radio Triwijaya FM dan media cetak harian seputar Indonesia, serta media online okezone.com, majalah ekonomi dan bisnis Trust, serta tabloid remaja Jenny. Pada tahun 2011, majalah Forbes merilis daftar kekayaan di Indonesia dan Haritanu menduduki peringkat ke-22 dengan total nilai kekayaan sebesar 1,19 miliar US dollar atau sekitar 16,66 triliun rupiah. Tanggal 23 Juni 2017, Haritanu Sudibyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan pada Jaksa Yulianto. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah 1,5 tahun Jaksa Yulianto melaporkan Haritanu ke Markas Besar Polri. Haritanu dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang ITE sebagaimana pasal yang disertakan dalam laporan Jaksa Yulianto ke Mabes Polri. Namun Hari membantah telah mengancam Yulianto. Atas penetapan tersebut, Haritanu mengajukan permohonan peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada tanggal 17 Juli 2017, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Pesan singkat yang sempat beredar luas di surat kabar dan jejaring sosial berbunyi singkat sebagai berikut. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan tak akan langgeng. Saya masuk politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya, termasuk penegakan hukum yang profesional, tidak transaksional, tidak bertindak semena-mena demi popularitas, dan abs power. Suatu saat saya akan jadi pemimpin negeri ini. Disitulah saatnya Indonesia akan merubah dan membersihkan dari hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Kasihan rakyat miskin makin miskin, banyak, sedangkan yang lain berkembang dan makin maju. Partai Gerindra. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra adalah sebuah partai politik di Indonesia yang diketuai oleh Prabowo Subianto, didirikan pada tanggal 6 Februari 2008. Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Ia adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mary Sigar, yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Joyo Hadikusumo, pendiri dari Bank Negara Indonesia dan Ketua Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Joyo Hadikusumo dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedung dan Adipati Merapat, Bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga itu dapat ditarik lagi pada pengusaha-pengusaha awal Kesultanan Mataram. Banyak kontroversi mengenai Prabowo yang meliputi beberapa hal, antara lain manuver saat Orde Baru, konflik dengan LB Murdani, dugaan pelanggaran HAM di Timur Timur, penculikan aktivis, tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa, dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998, dan serta isu kudeta.
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei 1998. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. Prabowo mengatakan keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah. Saya tahu banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia kepada negara, setia kepada Republik. Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania. Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II. Namun tawaran ini ditolaknya. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia lagi pada November 2001. Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, dan Asosiasi Pencaksilat Indonesia. Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. Lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia disingkat PSI adalah partai politik berhaluan tengah di Indonesia yang baru didirikan pasca pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natali Lauscha. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan, dan lintas agama. Grace Natali lahir di Jakarta 4 Juli 1982. Ia adalah mantan pembawa acara berita dan jurnalis. Ia pernah bekerja di SCTV, Antv, dan TV One sebagai jurnalis. Di dunia maya, Grace adalah salah satu pembawa acara berita terfavorit. Popularitasnya ini ditunjukkan lewat gelar Anchor of the Year 2008 dan runner-up Jewel of the Station 2009 versi Blog News Anchor Admirer. Baru-baru ini ia juga terpilih sebagai salah satu dari 100 wanita terseksi 2009 majalah pria dewasa versi FHM Indonesia. Partai ini membawa platform tentang solidaritas, pluralitas, suku, dan bangsa. Partai ini mengeklaim akan mengisi tokoh-tokoh partai dengan anak muda dan tidak ingin adanya bekas politisi partai lain yang memasuki partai ini. Ada aturan bahwa pengurus partai dibatasi maksimal umur 45 tahun. Dan saat ini pengurus daerah rata-rata berumur 20-30 tahun. Selain itu, partai ini tidak mau bertumbuh pada seorang tokoh untuk mengangkat nama partai, seperti partai politik lain kebanyakan. Partai ini juga mengeklaim transparansi sumbangan finansial, khususnya memisahkan pengaruh bisnis dari operasional partai. Partai ini resmi menjadi badan hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi Badan Hukum pasca Pilpres 2014. Pada pemilu 2019, partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11. Nah, itu dia guys, rangkuman daftar video versi Liaku Cantik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, serta berikan komentar positif di bawah ini. Share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan yang terakhir, klik gambar lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Oke, terima kasih guys.